Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwin Rauf, jurusan Sistem Informasi kelas A, NIM 1802501013. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Perancangan Sistem Informasi, dosen pengampu Bapak Muhammad Agus Eskom, MKom. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari materi konsep dasar sistem informasi. Jadi yang pertama adalah pengertian sistem. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian atau suatu tujuan utama. Dan yang kedua adalah konsep dasar sistem, yang dimana ini merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan atau input yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan output atau keluaran yang diharapkan. Dan yang ketiga adalah elemen sistem. Elemen sistem ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama adalah tujuan, yang dimana tujuan ini untuk membantu manusia dalam membuat misalkan pada penerimaan gaji karyawan. Dan yang kedua adalah batasan. Batasan ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia dalam mengoperasikan komputer. Dan yang ketiga adalah kontrol, yang dimana kontrol ini dipakai untuk mengolah data gaji para karyawan. Maka bagian kontrol ini terletak pada prosesor yang digunakan pada komputer tersebut. Dan yang keempat adalah input, yang dimana input merupakan elemen sistem yang bertugas untuk memasukkan data ke dalam komputer. Yang kelima adalah proses. Proses ini merupakan elemen sistem yang bertugas untuk mengolah data yang dimasukkan melalui elemen input menjadi satu informasi yang diinginkan dan dapat berguna. Dan yang keenam adalah output, yang dimana output merupakan elemen sistem yang bertugas untuk menampilkan hasil keluaran dari data yang telah diolah dalam bagian proses. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Umpan balik ini merupakan elemen sistem yang bertugas untuk mengevaluasi dan melihat kembali apakah sistem tersebut telah berjalan dengan baik. Dan yang keempat adalah klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem ini juga terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah sistem abstrak dan sistem fisik, di mana sistem abstrak ini merupakan sistem yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Umumnya sistem ini berupa pemikiran atau ide-ide, sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang dapat dilihat secara nyata, contohnya sistem akuntansi komputer dan lain-lain. Dan yang kedua adalah sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi karena adanya pengaruh dari alam, dan sistem buatan merupakan sistem yang pada dasarnya ini diciptakan oleh manusia, misalnya sistem pengolahan gaji. Dan yang ketiga adalah sistem tertutup dan sistem terbuka. Jadi sistem tertutup ini merupakan sistem yang tidak berhubungan
dengan bagian luar sistem. Dan sebaliknya, sistem terbuka ini merupakan sistem yang berhubungan dengan bagian luar sistem. Dan yang kelima adalah analisis sistem. Untuk mencapai suatu tujuan sistem yang dibuat, maka dibutuhkan 3 perangkat atau alat bantu yang dapat meningkatkan kinerja dari sebuah sistem, sehingga tujuan dari sistem ini dapat dicapai. Adapun ketiga alat tersebut adalah hardware, software, dan brainware-nya. Dan yang keenam adalah tugas analisis sistem. Jadi tugasnya yang pertama adalah mengumpulkan dan menganalisa dokumen-dokumen atau file-file yang telah digunakan pada sistem yang telah berjalan. Dan yang kedua itu menyusun laporan dari sistem yang telah berjalan dan mengevaluasinya. Dan yang ketiga, merancang perbaikan-perbaikan pada sistem tersebut dan menyusun sistem yang baru. Dan yang keempat, menganalisa dan menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk sistem yang baru dan memberikan argumen tentang keuntungan-keuntungannya. Dan yang kelima, mengawasi segala kegiatan yang ada, terutama berkaitan dengan penerapan sistem yang baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.